Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darso Arif. Dengan saya Darso Arif Bakwama lagi. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Di Toiba Channel. di pesantren Ojo Lali Channel. Ini adalah hari Senin tanggal 21 Februari 2022. Saya mereaksi ini tanggal hari Senin 28 Februari. Jam berapa ini? Jam 8, setengah 9 pagi dari Parung, khusus dari Pusat Dakwah Semesta. Hari ini saya mendapat tamu yang sangat luar biasa. Hush. Tamunya luar biasa. Pakai ninja. Siapakah dia? Mencurigakan. Pak Iqbal namanya. Oh, Pak Iqbal. Pak Iqbal namanya. Pertanyaan saya, apakah Pak Iqbal itu nama asli atau nama samaran atau nama apa? Hidup di dunia shadow, intelijen. Dari Klaten, Jawa Tengah. Purworejo. Oh, Purworejo. Oh, Purworejo, duduk Klaten. Sorry, dari Purworejo, Jawa Tengah. Pak Iqbal ini hadir karena sebagai orang yang selalu mengamati video-video saya, juga kenal dekat dengan beberapa narasumber saya, juga beberapa subjek yang saya sebut dalam video-video. Saya juga, Pak Darso, mengamati video-video Anda yang sangat tajam. Saya itu kebetulan Pak Iqbal ini sangat mengenal. Hari ini Pak Iqbal jauh-jauh dari Purworejo, juga hadir dengan gaya agak ninja. Terus karena ya masa pandemi ya, kita saling menjaga ya. Yang berikut lagi alasannya ini agak konfidensial karena beberapa narasumber atau Dijelaskan Pak, confidential itu apa? Rahasia atau maksudnya ya? beberapa hal yang akan disebutkan oleh Pak Iqbal di sini akan senggol-senggol kesana kemari gitu. Oke, Pak Iqbal, Senggol-senggol. Bapak ya banyak mengamati video saya, banyak mengenal narasumber saya, juga beberapa subjek yang saya sebutkan juga Pak Iqbal kenal. Pak Iqbal Bukan sebelum- kenal, tapi intim. intim, Lebih kenalnya intim. lebih intim. Oke, Lebih tepatnya bukan kenal lagi, tapi intim. intim. Jadi sebelum kita berbicara siap, Jadi dia kunci kayaknya untuk menjelaskan siapa sosok Yusuf Mansur dan manuver-manuvernya di masa lalu. Karena dia merasa intim dengan narasumber dan orang-orang yang dibicarakan tentunya kan. siapa saja yang menjadi intimnya Pak Iqbal. Pak Iqbal, pemirsa mungkin mau tahu Pak Iqbal ini siapa? Saya bisa dibilang anak muda yang vokal ya. Kalau melihat sesuatu yang saya pikir itu tidak benar, saya pasti akan berteriak. Hari ini saya memberikan diri menelpon Pak Darso untuk ketemu dengan saya karena memang sudah gelisah ya. Pak Darso tidak menjelaskan Iqbal ini nama samaran atau nama asli. Kalau lihat penampilannya itu ditutup, tampaknya namanya juga mungkin ditutup nama aslinya. Iqbal adalah nama bayangan, nama samaran. Saya gelisah karena betul-betul selama ini yang diperjuangkan oleh Bapak Darso lewat video-video itu membuka cakrawala saya sendiri. Kalau memang itu salah, saya juga tidak boleh diam gitu loh. Saya selama ini tetap berusaha untuk udahlah, yang penting nggak nyenggol saya, gua nggak rugi, ya kan? Saya juga nggak ikut investasi itu kok, saya nggak ikut, Iya. ya kan? Cuman sepertinya subjek-subjek ini memang harus saya telanjangi gitu loh Pak, karena memang sudah sangat parah gitu. Begini salah satu indikator keparahannya. Darso Arif, wartawan senior ini memulainya dengan hanya channel yang abal-abal tadinya, cupu lah kalau saya bilang cupu. Tapi lama-kelamaan tidak sampai 1 tahun, lihatlah perkembangan channel beliau ini. Ya. Diikuti juga dengan, boleh menyebut merek lain, Sangat. ada channelnya Pak Ustadz Tabrani, disusul dengan Detektif D, ada Cahaya Islam, kemudian Anak Jogja, ya kan? Artinya apa? Lah, channel pesantren Jolali nggak disebut. Pak Iqbal ini kurang cermat ya. Saya juga ngamati channelnya Pak ini Darso Arif, Toibah Channel lah. Ini huruf tok tuh. Ya mungkin yang benar memang apa yang disuarakan oleh Pak Darso ini. Kalau Pak Darso ini tanpa fakta, kemudian tanpa gudah gulana, ingin menyuarakan sesuatu yang benar, maka nggak akan muncul tuh YouTube yang lain dan menyuarakan hal yang sama seperti Pak Darso suarakan selama ini. Untuk itu saya akhirnya tergugah, saya memberikan diri
kalau saya diam, saya takut malah ikut berdosa. Karena memang sudah sangat menggelisahkan Iya. apa yang dilakukan oleh subjek-subjek itu tadi, Pak. Subjeknya tadi Pak Iqbal mengatakan akan menelanjangi. Saya akan teranjang. Pak Iqbal, siapa subjek yang menurut Pak Iqbal itu Nah itu, siapa subjek itu? Ya, subjek saya belum ini ya, baru sampai sini lihat video awal Darso Arif sampai katanya 31 menit ya, saya belum baca, belum lihat sampai akhir ya. menarik untuk dibicarakan hari ini, Pak? Oke, saya menukil dulu cerita Nabi Musa ya, Pak. Silakan. Nabi Musa itu musuhnya siapa, Pak Darso? Saya mau nanya dulu. Fir'aun, Fir'aun, benar. Udah itu aja. ada Haman, Betul. ada Haman, kemudian ada lagi siapa lagi ya? Satu lagi. Kalau tanpa Ya, si satu lagi ini, Korun, trio itu, Hamam apa Haman ya? Hamam, arsitek itu, ilmuwan itu, Korun yang apa? Istilahnya apa ya? Fund manager, bukan fund manager ya, oligar ya, punya uang konglomerat, ya. Sama Fir'aun ya, yang penguasa tunggal di Mesir, purba. Fir'aun juga nggak akan kuat finansialnya. Iya, Udah saya pancing nih. iya. Haman, Korun. Ya. Jadi gini, Pak Darso. Ya. Korun. Saya melihat channel-channel yang lain seperti saya, Isran, Dr. Rifdi, Tabrani, itu bagus. Ya. Cuman kurang menggigit. Untuk itu ini eksklusif saya berikan ke Pak Darso. Karena gimana pun saya hormat ke Pak Darso, apresiasi karena Pak Darso yang berani memulai langkah-langkah ini sebelum. Thank you. Oke, saya bisa sebut Yusuf Mansur itu Fir'aun. Fir'aunnya Yusuf. Maka Fir'aun juga tidak bisa dia bekerja sendiri tanpa yang namanya pengusaha. Wah, luar biasa. Yusuf Mansur, Fir'aun, pengusaha. Pengusahanya berarti Korun. Korun. Siapakah itu? Itu adalah Jody Bratosuseno, Pemilik dari warung steak. warung steak kan sih? Iya, anaknya yang punya steak obong. Obong ya. Iya. Jadi satu lagi tadi Pak Hamam. Darso tadi kan bilang Haman. Hamannya siapa? Ini nih. Ya mohon maaf nih Pak Darso mungkin baru tahu dari saya ini pertama kali. Iya. Kakak kandungnya Yusuf Mansur itu. Kakak kandung Yusuf Mansur. Laki apa perempuan? Siapa Yang tuh? cewek itu. Oh, perempuan. Entah kakaknya, entah gendaannya saya nggak tahu. Tapi itu yang ahli strategi. Iya. Yusuf Mansur tuh punya Saya baru dengar ada kakak perempuan Yusuf Mansur ahli strategi, semacam fund manager gitu. punya ahli strategi. Saya nggak akan sebut namanya, takut salah karena data saya kurang lengkap juga. Iya. Tapi dia seorang wanita berhijab, Iya. cukup pandai dalam berbicara soal strategi-strategi. Nah itu juga yang selama ini ikut ada di belakang Yusuf Mansur. Oke, jadi kita mau bicara Korun atau Mohon maaf, saya akan bicara Korun dulu. Korun, oke. Korun dulu. artinya Tapi saya biar enak saya akan menyebut Yusuf Mansur bukan juga dengan Fir'aun ya, itu kan sopan Iya. juga. Saya tetap menjaga norma-norma keindonesiaan kita, maka ya, saya akan sebut Jam'an aja. zaman saja. Silakan. Jam'an itu nama asli dari Yusuf Mansur waktu dia sebelum dipenjara 2 kali itu, sebelum kasus dulu, sebelum dia terkenal, dia kan masuk penjara 2 kali karena kasus muamalah ya, kasus bisnis ya, utang piutang kalau tidak salah itu. Dan kemudian di dalam penjara dia membangun suatu narasi, dia menghafalkan Quran di dalam penjara itu. Dan nama aslinya memang Jam'an, bukan Yusuf Mansur. Yusuf Mansur itu semacam metamorfosa ya, metamorfosis ya, dari Jam'an yang kemudian berubah menjadi pribadi yang baru setelah keluar dari penjara, dan dia mengambil nama kakeknya Kiai Mansur ya, dan dia mengambil nama Nabi Yusuf, dan dia gabungkan Yusuf Mansur sebagai pengganti dari pribadi yang lama yaitu Jam'an. Ya, saya akan bercerita tentang Jam'an dulu. Ustadz Yusuf Mansur itu a.k.a. Jam'an. Oke. Jam'an tuh siapa? Jam'an. Jam'an kan bernama Jam'an. Oke. Terlalu berat nama Yusuf, seorang nabi yang keren itu disematkan kepada seorang Jam'an. Ya, Ya. terlalu berat. Oke, berarti kita bicara soal kalau diibaratkan Jam'an ini Fir'aunnya, maka Jody adalah Korunnya. Pak Iqbal, kenapa kita berbicara Korun di sini Gini, Pak. atau Jody di sini? Jody ya. Ya. Gini. Nanti dulu deh. Saya sedikit memberikan
informasi terkait zaman dulu. Ya. Karena sebenarnya juga masih kurang lengkap selama ini apa yang coba dibedah dan dibongkar oleh Pak Darso itu. Ya. Zaman ini, Pak, Ya. dalam melakukan dakwah-dakwahnya itu, ya, Ya. yang kemudian ujungnya bersedekah dan memalah itu, Ya. itu memang saya harus akui Ya. luar biasa dia. Dia punya skill persuasif. Ya. Dia punya skill interkomunikasi. Oh iya, ya. iya. Banyak yang aku itu. Ya, interpersonalnya bagus banget. Ya. Tapi dia juga punya sesuatu yang mungkin pada saya nggak pernah tahu karena dia cuma bicara kepada saya. Jangan bicara kepada Pak Pada Iqbal. saya, Ya. one on one. One Apa on tuh? one. Makanya saya pakai ninja nih. One on one, face to face maksudnya. Ya. Ya. Jadi ketika berdua itu, face to face itu, apa yang disampaikan Jam'an ke Pak Iqbal? Pak Iqbal, ini ada potensi besar luar biasa ini di Indonesia nih. Ini luar biasa, bisa meraup keuntungan, dan ini juga pahala gitu. Pahala. Pahala. Ya. Saya dengarkan baik-baik. Ustadz, coba lanjut gitu. Waktu itu saya belum berani manggil zaman-zaman. Saya masih hormat waktu itu. Ya. Gimana Tab? Saya mendengarkan. Ini ada peluang sebuah ceruk pasar yang belum banyak orang tahu bagaimana cara mengelolanya. Dia Iqbal ini bicara tentang ceruk pasar ya. Dalam sebuah market ada ceruk pasar khusus yang dilihat oleh Yusuf Mansur dan mencoba untuk dieksplorasi dan dikomunikasikan kepada Iqbal ya. Kalau kita kelola, ini bisa menjadi harta korun. Nanti merujuk ke jodi itu. Iya, iya, oke. Yang selalu dibawa Jam'an sebagai narasi itu adalah begini. Ini yang saya agak kemudian dek gitu. Kalau orang Purworejo bilang itu dek, Iya. hati saya dek gitu. Ya. Dia begini nih. Kalau bukan kita nih, Pak Iqbal, ya jodi di situ ada jodi juga gitu loh ya. Kalau bukan kita nih. Oh, mereka bertiga ya, Jody, Jam'an atau Yusuf Mansur dan Iqbal bicara tentang apa peluang untuk menggarap ceruk pasar yang mungkin hanya Yusuf Mansur yang lebih tahu lebih dahulu tentang ceruk pasar yang besar itu. Nih, bal jot gitu kan. Kira-kira gitu lah bahasanya lah ya. Ini ceruk pasar ini nanti yang akan ngambil ini nanti tuh Tionghoa. Selalu begitu dia narasinya. Kalau bukan kita nanti ini yang akan ngambil Tionghoa. Makanya harus kita. Nah, disitulah terkena sihirnya dia itu. Bener juga ya, kita muslim mayoritas, kenapa kalau soal cuan-cuan gitu selalu Tionghoa. Bener juga nih. Makanya saya ikut mendukung. Dari Paitran, udah nggak usah dipesan deh. Udah capek saya nyebut satu persatu. Semua itu memang tipu-tipu ya. Iya. Semua itu tipu-tipu, maksudnya termasuk Paitran gitu. Dan semuanya itu apa? Dia tidak menjelaskan ya. Tapi dia kelihatannya meluapkan kekesalannya dengan bebas di channel Thaibah Channel, dan kita ingin tahu sebenarnya apa rahasia yang dia ketahui tentang Jam'an atau Yusuf Mansur, dan dia sekarang berbalik ya, bukan lagi menjadi teman intimnya. Saya karena terlibat Pak masalahnya Pak. Saya sudah mencuci dosa saya di Nabawi dan di Saudi, di Mekah sana. Saya sudah cuci dosa saya. Iya. Saya nggak mau terlibat seperti Jody. Ya. Sorry Pak Iqbal. Berarti Pak Iqbal, Jam'an dan Jody ini berteman dari awal. Bersahabat dari teman. Bersahabat gitu. Bagus juga Pak Darso Arif itu mempertegas ya bahwa Jody, Iqbal dan Yusuf Mansur itu bersahabat, berteman sejak awal, dan mereka saling mengenal. Dan betul kalau tadi bilang Pak Iqbal bilang mereka bukan hanya teman tapi intim ya, punya kedekatan emosional dan kedekatan pribadi secara personal ya. Bersahabat. Ya. Kemana si Ucup, mohon maaf, Ya. Jam'an. Ya, kalau Ucup itu juga nggak bagus. Kalau kita panggil dia Ucup itu nggak bagus karena itu refernya nanti ke Nabi Yusuf gitu loh. Kita seperti ngeledekin Nabi besar kita ini, Nabi Yusuf kan. Jadi jangan panggil Ucup lah, Jam'an aja. Jadi saya kemana Jam'an itu ikut sama Jody. Ikut. Udahlah, yang backup dana awal-awal itu ya saya dengan Jody. Saya dengan Yang backup dana awal Yusuf Mansur adalah Jody yang punya jaringan kuliner apa tadi, shake and stick ya, dan yang membackup tuh yang membiayai kegiatan-kegiatan Yusuf Mansur, proyek-proyek bisnis Yusuf Mansur awalnya adalah
Jody dan Iqbal, menurut Iqbal barusan. Dengan Jody gitu. Cuman saya sudah ingin mencuci dosa saya dengan saya pisah jalan dengan mereka berdua, kira-kira begitu. Pisah jalan. Jadi akhirnya dia melakukan mufarroqah ya. Beberapa teman saya juga melakukan pisah jalan dengan Yusuf Mansur ya. Teman-teman saya yang dekat sekarang ini, yang masih suka ke rumah saya. Jadi dia memberikan informasi tentang manuver-manuver bisnis Yusuf Mansur di awal-awal. Dulu saja ada buku yang pertama tentang apa itu mencari Tuhan yang hilang. Kan itu kemunculannya Yusuf Mansur. Beberapa teman saya kesini dan mereka sudah bisa jalan, istilah yang dipakai oleh Iqbal. Nah jadi Pak Darso, akhirnya saya memang ikut terlibat dalam menyusun strategi bagaimana cara menguruk untung itu. Memang saya pikir itu beneran pahala gitu loh. Jadi ada pergeseran ideologi seorang jamaah ini di hari-hari kesini gitu loh. Awalnya memang murni. Saya memang harus mengakui apresiasi ke jamaah ini memang dia itu murni. Dia itu sholat malamnya teratur loh dulu loh, teratur. Kemudian habis subuh itu dia nggak tidur, dia nulis. Memang rajin Pak, memang rajin, saya akui, memang rajin. Ibadahnya oke. Dulu ya dulu. Sebelum kenal yang namanya pundi-pundi itu tadi. Setelah mengenal pundi-pundi, cuan, uang, menurut dugaan Iqbal, jadi ada pergeseran ideologi antara Yusuf lama yang dulu rajin sholat tahajud dan rajin menulis setelah subuh dengan sekarang, menurut pengamatan Iqbal ya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Iqbal selanjutnya. Jody kan begitu. Tapi kalau Jody masih oke ibadahnya saya lihat. Oke ya. Oke, itu nanti. Saya boleh selesaikan dulu Pak Darso. Boleh. Ya. Kemudian Pak, saya akhirnya penasaran dong. Saya tanya, misalnya nih Tat, waktu itu kan saya belum manggil Caman, nggak berani ya, jadi ngomongnya saya manggilnya Ustad. Ada Jody juga di situ. Misalnya Tat, meleset Tat, ini gimana dong gitu kan? Risikonya apa nih? Udahlah, dengan gaya Betawinya itu. Tenang aja Jaman, tenang aja Iqbal, tenang aja ini. Paling tahu caranya nanti gimana cara meminta maaf kepada masyarakat. Tinggal minta maaf aja, itu beres. Lihat Pak, dengan gampangnya dia udah punya exit strateginya. Istilahnya exit strategi yang sudah disiapkan oleh Yusuf Mansur, strategi untuk keluar dari masalah, exit strategi menurut Iqbal. Dengan cara apa? Kalau ada masalah dari bisnis yang kira-kira nanti meleset dari perkiraan, tidak untung tapi rugi, dan bagaimana masyarakat yang dilibatkan itu, cukup minta maaf katanya. Gitu loh, itu yang di situ saya gila, ini bukan pintar lagi, ini bukan cerdik, ini licik gitu loh. Dia sudah mulai menyimpulkan ya, licik Yusuf Mansur dengan exit strategi yang cukup meminta maaf ketika ada masalah bisnis yang di luar planning awal ya. Dia udah menyiapkan exit strategi kalau misalnya ini meleset gitu loh Pak. Berarti memang sudah ada niat dari semenjak dia memaparkan ide-ide gagasan bisnisnya itu meleset, itu dia juga udah sebenarnya tahu ini bakal meleset gitu loh. Karena saya tanya, Pak kalau meleset gimana nih hitung-hitungannya gitu. Si Jody mah di mana aja, jadi cuman ginilah dia mah, inilah utul. Dia itik lah, dia pokoknya itik yang selalu mengikuti induknya itu Yusuf Mansur ini. Itik mengikuti induknya, induk Yusuf Mansur, itiknya yang selalu mengikuti induknya ya. Itik itu adalah Jody dalam perspektif Iqbal ya, yang kenal kepada kedua orang itu, kepada Jody dan kepada Iqbal, karena mereka dalam konteks bicara 3 orang ini. Kalau saya itu masih ada vokalnya gitu loh Pak. Saya kalau emang itu sekiranya memang nggak bener ya saya bilang sebentar Tat gitu loh. Saya berani untuk menyela Ustadz Yusuf Mansur ini, si AKA Jaman tadi. Nah saya bilang, kalau maksud gimana? Udahlah, tenang, aku punya ilmu, tinggal minta maaf aja beres. Minta maaf beres, Yusuf Mansur gitu lah. Gaya gimana lah ya, saya agak lupa karena itu kan saya dosa kan nanti kalau bikin-bikin. Tapi begitulah waktu itu, inget banget saya, gayanya tuh Yusuf Mansur, tinggal minta maaf beres bos, kira-kira gitulah. Udah semenjak itu saya
nggak bener nih si Ustadz satu ini, nggak bener nih. Oke. Nggak bener ini. Dari awal emang udah niat gitu. Jadi apa yang terjadi sekarang ini, dia mengelak sana, mengelak sini, mengelak sana, mengelak sini, itu memang sudah diniatkan dari... Sudah sejak 10 tahun yang lalu. Dia tahu pokoknya kalau nanti 10 tahun yang lalu waktu dia bicara Yusuf Mansur di NTV berarti ya, atau di TPE waktu itu, waktu memasarkan gagasan patungan usaha kalau tidak salah, dengan tagline membeli Indonesia. ini meleset, dia tinggal minta maaf gitu loh. Tetapi sepertinya dia juga tidak mengantisipasi yang namanya people power. Istilahnya itu people power ya. Ini gerakan kita ini loh. Ya. Termasuk Pak Darso juga gitu loh. Gak usah tipu-tipu, ini dulu ngefans banget sama Yusuf Mansur gitu kan. Tapi inilah yang nggak diantisipasi sama si Jamaan ini. Oh, rupanya dia Darso Arif itu ini ngefans juga sama Yusuf Mansur, dan termasuk sekarang bagian orang yang pisah jalan seperti Iqbal ya. Karena dari video-videonya yang kita ikuti di Thayyibah Channel kan dia berbeda jalan sekarang sama Yusuf Mansur. Tapi rupanya informasi dari Iqbal, rupanya Pak Darso ini dulu katanya ngefans sama Yusuf Mansur, jadi pengikut dari Yusuf Mansur ya, Yusuf Mansurian berarti. Hati nurani Pak, itu nggak dia antisipasi. Oke, dari segi strategi bisnis dia antisipasi, gimana exit strategi dia antisipasi, tapi gejolak hati para fansnya ini loh Pak, ini yang dia betul-betul nggak antisipasi. Kan akhirnya kan terbuka juga hati seorang Darso, hati seorang Iqbal. Ini nggak bener nih kayaknya Ustadz Puspo, Bapak Puspo, emang nggak bener Bos, karena memang wah gila, dia memang cerdas sih Pak, gimana ya, memang cerdas masalahnya, dia baca bukunya banyak banget. Sayangnya, celakanya, kecerdasannya itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang bukan maslahat umat, tapi maksiat. Ada poin di situ. Daya baca Yusuf Mansur itu luar biasa kira-kira di dalam perspektif Iqbal ya. Dan yang pertama, yang kedua Yusuf Mansur cerdas, tapi yang poin yang ketiga, kecerdasannya itu tidak diabdikan untuk kemaslahatan umat, tapi untuk kemaksiatan. Maksiat lah, masalah maksiat nilap duit itu maksiat. Maksiat tuh bukan Nilap duit ya, nilap duit itu kemaksiatan ya. hanya molimo ya, kalau orang Purworejo bilang itu kan molimo. Nah molimo juga maksudnya nih, minum, main, madat, madon, maling. Nah, maling, madon, madat, molimo itu sebenarnya ini ya, satu kampanye dalam yang dulu diungkapkan oleh Cokro Aminoto, pemimpin besar dari Partai Syarikat Islam ya. Dia mengajarkan untuk menjauhi molimo, maling, mencuri, madat, narkoba, madon, main perempuan, kemudian apa tadi M yang pertama itu tadi ya lali aku ya, yes, pokoknya itu ya. Maling yang terakhir ini, Yusuf Mansur itu maling. Dia memang nggak minum Pak. Masya Allah, Yusuf Mansur itu maling, tapi Yusuf Mansur tidak minum. Nggak minum alkohol. Narkoba nggak narkoba. Madat itu narkoba. Main itu judi, dia nggak judi. Ya mungkin dia berjudi ya dengan main forex. Saya dengar dia sekarang lagi main kripto tuh. Berarti kan berjudi tuh. Kalau madon tuh main cewek. Nah ini ragu. Apa? Cik, aku lagi reaksi, bentar. Oh, lagi reaction Pak. Ragu saya. Tapi kalau maling ya confirm, absolutely dia ini maling. Absolutely Jamaan adalah maling. Confirm menurut Iqbal. Ini video ini belum saya lihat sepenuhnya. Ini saya coba merespon secara spontan ya. Dah. Oke, Jody Broto Suseno. Nah, ini ditunggu-tunggu nih. Dia masih tetap menjadi korunnya Tetap Jamaan, dan Mas Iqbal sudah mufarokoh dari mereka. mufarokoh. Mufarokoh itu pisah jalan. Mufarokoh itu berpisah ya, dari pertemanan kemudian memisahkan diri. Kata yang sangat tepat sekali ya. Saya out. Oke,
Apa yang dilakukan Saya oleh- tetap kaya kok kalau keluar dari ini. Kalau Jody enggak masalahnya, dia nggak bisa. Oke, kita ngebahas Jody nih ya. Iya. Oke. Mas Iqbal, apa yang mutualisme, simbiosis mutualisme apa Jaman antara dengan Jody. Gini Pak ya. Jadi kalau Jody keluar mufarokoh dari Yusuf Mansur, dia pasti miskin. Tapi kalau dia merasa mufarokoh berpisah jalan dari Yusuf Mansur, dia tetap kaya. Jadi itu disimpulkan oleh siapa? Darso Arif. Berarti ada simbiosis mutualisme antara Jam'an atau Yusuf Mansur dengan Jody. Apa bentuknya? Pertanyaan kira-kira pertanyaan siapa? Darso Arif ya. Cara berpikirnya cepat juga Darso Arif ini. Jody itu sesungguhnya adalah seorang pribadi yang sangat baik hati, kalem, terukur. Saya harus akui dia itu baik, tapi saking baiknya kadang-kadang jadi bodoh. Kalau udah bodoh akhirnya mudah dimasuki dogma dan doktrin dari si zaman ini. Tapi baik, saya akuin baik banget Mas Jody ini. Sama kalian Mas, karena dia lebih senior dari saya. Lebih senior dari usahanya, tapi kalau dari isi rekeningnya saya lebih senior. Maaf nih. Dari usianya Mas Jody, dia manggil Mas itu lebih senior. Tapi dari segi rekening, dia lebih kaya daripada Jody katanya. Lebih senior rekeningnya. Saya berani ngomong apa aja yang saya mau. Jody ini orang baik yang mana masuk sebuah toiletnya pesing, kemudian duduk, dia nggak ngerokok. Cuman ini analogi ya. Jody itu masuk sebuah toilet, dia mau melakukan BAB, toiletnya itu pesing, kemudian dia menyulut rokok. Lama-lama ya, bau pesing itu tadi kalah dengan bau rokoknya itu. Akhirnya dia juga menikmati tuh berlama-lama di WC yang pesing tadi itu. Kalau saya enggak, ini pesing nih, saya cabut gitu. Nah jadi enggak, jadi itu bisa akhirnya terpaksa nggak terpaksa dia bertahan di sini karena ya dia bisa get along tuh beradaptasi dengan pesingnya WC ini. Jadi pribadi Jody menurut Iqbal ada orang yang baik pada asalnya, tapi kemudian secara tidak sengaja dia menyesuaikan diri, bersifat adaptif ya terhadap permainan atau manuver-manuver bisnis dari Yusuf Mansur. Pesingnya si zaman ini gitu. Jadi ya parah juga sih jadi. Oke. Karena ada tali temali persoalan duit. Tali temalinya luar biasa. Tali temalinya seperti apa? Gini, pada kan seorang wartawan ya, bukan Ya. bisnismen ya, Iya. bukan seorang entrepreneur ya. Gini Pak, di dunia usaha itu gini deh, misalnya Pak Darso sama saya ini berantem gitu ya. Tapi karena kita punya iup sama-sama gitu, misalnya di Kalimantan gitu, iup batubara ya, selama tujuan kita sama adalah uang ya kita bisa bersatu sebenarnya Pak. Walaupun saya nggak pernah nunggu rente gitu loh misalnya ya. Ya lebaran paling cuman lamis lah, cuman lip service lah. Selamat Idul Fitri Pak Darso gitu saya kirim apa. Tapi sebenarnya saya benci sama ente misalnya. Tapi kan sama-sama cari duit bareng gitu loh. Nah, kalau Jody ini enggak, dia memang bersahabat. Kalau saya itu yang tadi itu saya sebenarnya benci sudah sekarang ini. Saya udah di tingkat benci Pak. Gimana ya? Udah lagi lah, kasihan loh itu yang BJB apa tuh? Yang baju baru itu? JBN terus yang City Hotel. Iya. Waduh, nggak bisa saya makanya harus segera ketemu Darso, saya beberkan. Udahlah, gila mau sampai kapan sih? Jody masih punya kesempatan loh, Jod. Saya kasih tau Jody, masih punya kesempatan. Gini, Jod, warungmu banyak, ya. Kamu tuh pinter, kamu baik hati, kamu cerdas, dan kamu juga saya pastikan tetap kaya kok. Kalau kamu pisah dari Yusuf Mansur, justru Dia mengencourage ya, mendorong Jody yang baik hati tapi kemudian sudah terkontaminasi dalam tanda petik terhadap manuver-manuver Yusuf Mansur. Dia mendorong Iqbal untuk supaya Jody melakukan mufarokoh seperti dari dirinya dan diyakinkan bahwa setelah berpisah jalan dengan Yusuf Mansur, Jody yang Mas Jody dia manggil Iqbal manggilnya Mas Jody itu tetap akan kaya raya. dia akan akhirnya nanti merana. Udah, Jody Bratosusiono dan istri pastinya bertanyalah pada hatimu sendiri. Di sepertiga malam bertanyalah pada hatimu kebenaran ini.
apakah kamu akan selalu menutupi ini dan terus ikut yang pesing yang berat jam ini tadi, atau kamu berani seperti saya keluar dari organisasi ini? Ini satu poin ya, good point dari Iqbal yang meminta atau mendorong, menyarankan Mas Jody yang lebih senior umurnya itu untuk melakukan kontemplasi di dalam kesunyian malam, di dalam sholat tahajud. Apakah langkah-langkah yang sudah dilakukan selama ini tetap akan diteruskan? Dan dia minta supaya Mas Jody dan istrinya itu melakukan refleksi ulang atau melakukan rethinking atau evaluasi ya. Dan dia menyarankan supaya Jody dan istrinya berpisah jalan dari Yusuf Mansur. Buat organisasi, Pak. Jody, saya masih sayang kamu, kamu kakak aku, kamu abang aku, Jody. Jody, kamu tetap kaya. Aku tetap kaya kok, walaupun aku udah nggak sama organisasi ini. Udah Jody, udah deh. Kamu gentleman aja bilang sama si Jam'an. Bla 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 bla. Memang kamu pasti akan kena pidana juga, pasti kena pidana. Jody, kena pidana karena apa? Akan berurusan dengan polisi dan berhubungan dengan hukum ya. Tetapi cepat tobat ya. Ada 5 yang harus dikerjakan dengan cepat ya menurut Islam. 1, menikahkan anak gadis. Yang kedua, kemudian kalau ada musafir tamu cepat dikasih minum. Yang ketiga adalah hutang cepat dibayarkan. Keempat itu apa ya? Yang kelima kalau ada berbuat dosa cepat tobat ya. Dan dia menawarkan supaya cepat tobat dan berpisah jalan dengan Yusuf Mansur untuk Mas Jody dan keluarganya dan istrinya maksud saya. Jody ini usahanya banyak, itu memang bukan dari Yusuf Mansur Pak awalnya Pak. Memang udah terlahir dari keluarga kaya. Sekarang makin kaya lagi, tapi kayaknya dari nipu itu. Gitu loh. Kayaknya itu dari kalau ngomong nipu tuh sepertinya kayak orang kampung ya, tapi ini mereka tuh white collar criminal. White collar criminal. Jadi white collar apa nih? White collar apa? Baju putih. Apa orang yang berjas, white collar criminal. Orang jahat tapi penampilannya perlente gitu ya. Apa sih istilahnya tuh white collar criminal? Berdasi gitu, orang berdasi itu, tapi kriminal. Kira-kira gitu. Tapi bukan white collar juga. Gamis. Gamis. Gamis dari tadi gamis kan. Tapi Jody nggak pernah pakai gamis tuh. Dia gaul tuh, dia apotek kan bagus tuh, dia punya gym tuh masalah. Iya. Jadi gini deh Pak Darso, Jody itu memang baik, tapi dia udah ikut pesing sekarang. Dia tuh bingung pokoknya sekarang sebenarnya itu. Kalau saya cabut, saya takut miskin. Kalau saya di sini, saya bertaburan uang dan bermandikan uang. Tapi sebenarnya saya dosa, gitu loh. Jody tuh tahu dia dosa, dia tuh tahu. Gini Pak, kalau dari hati saya masih megang Jody daripada si Jam'an ini. Jadi dia masih mempunyai harapan terhadap kawan lamanya Jody dibanding kawan lamanya yang bernama Jam'an atau Yusuf Mansur ya. Jadi kalau tidak salah Jody ini, jadi Jam'an ini atau Yusuf Mansur ini melakukan investasi ya terhadap jaringan stick and shake-nya Jody itu, Yusuf Mansur itu, dan hanya satu-satunya orang yang konon katanya berhak untuk melakukan investasi itu hanya Yusuf Mansur ke jaringan stick and shake itu. Orang lain nggak boleh melakukan investasi kecuali Yusuf Mansur. Jadi kalau memang itu betul pandangan itu, informasi yang pernah saya dapat itu di YouTube juga itu. Oh bukan di YouTube, ada teman yang kesini ya. Saya nggak perlu sebutkan teman Yusuf Mansur yang lama, yang kemudian sudah mufarokoh berpisah jalan itu. Dia bilang hanya Yusuf Mansur yang boleh melakukan investasi di stick and shake-nya Jody. Jadi kalau itu betul informasi dari kawan lama Yusuf Mansur, maka kalau Jody akan berpisah jalan
melakukan mufarokoh terhadap Yusuf Mansur, dia bukan pekerjaan yang mudah karena investasi terbesarnya dari Yusuf Mansur yang uangnya kira-kira begitu. Dari mana dia uangnya Yusuf Mansur itu, yang kemudian semacam ada apa ya, kalau bahasa sekarang itu semacam pencucian uang yang diinvestasikan ke stick and shake, kira-kira begitu mungkin ya, kalau memang itu sebuah bentuk pencucian uang atau money laundry ya. Tapi saya nggak bisa pastikan ya. Jody itu orang baik, dan mohon maaf, nggak terlalu pelit. Kalau si Jaman emang pelit banget. Itu yang minjem itu 5 juta di video Pak Darso itu 5 juta loh. Kalau dia datang ke saya nih, ya elah 5 juta, saya bersihin aja tuh, keluar 10 juta malah. Serius kan, dia gayanya gitu tuh, Mansur tuh gayanya gitu tuh, ayo kayakan sama saya aja gitu loh. Cuman kalau banyak duitnya, banyak duit zaman sekarang sih memang. Ya gimana dia ngumpulin segitu banyak manusia, bos. Oke, saya dengar kasus uang 4 miliar yang dibawa Jam'an dari Malaysia yang ditahan oleh pihak imigrasi di Batam. Saya dengar itu akhirnya diamankan oleh Jody. Mas Iqbal pernah dengar nggak cerita itu? Aduh Pak Darso, kok cuma 4 miliar yang diamankan oleh Jody? Masih kurang banyak. Yang diamankan itu bukan hanya 4 miliar yang dari Malaysia, itu bukan. Hampir dari setengah bisnisnya si Jam'an itu ya Jody juga yang pegang, artinya yang pegang asetnya gitu. Atau mungkin keseluruhan, saya juga nggak tahu. Tapi gini deh, tadi saya sebutkan di awal kita dialog, Jody itu adalah korunnya Jam'an. Jadi untuk menjelaskan kekayaan dari Jam'an atau Yusuf Mansur itu memang harus ya, membedah siapa Jody yang merupakan brankas ya, semacam brankas atau gudang dari pundi-pundi dolar dan dinar dari Yusuf Mansur. Mas Iqbal. Gini Pak Ya. Darso, kalau mau membunuh Jam'an, bunuh dulu Jody. Katakan ke Detektif D, katakan ke Jaya Islam, Ya. sampaikan ini ke Ustadz Tabrani, mereka itu salah sasaran. Betul, sasaran utamanya memang gini, strategi memakan bubur panas. Ya. Dari pinggir. Kalau kita makan Bubur panas selalu dari pinggir ke tengah. bubur panas langsung dari tengah, nggak akan berhasil. Kitanya malah yang kemudian mencelat nanti. Dari pinggir-pinggir dulu bos, pinggir, kan agak dingin tuh kalau bubur itu dari pinggir. Kemudian nanti ke tengah, jebret kena nih nanti si Ucup ini, astagfirullah, si Jam'an ini. Pinggir-pinggir ini Jody nih. Jody sama Hamannya tadi. Hamannya siapa? Cewek tadi. Ya, kalau cewek kesana kan dia punya ya, masih keluarga. Masih keluarga ya. Gitu deh. Ini saya membocorkan strategi untuk memenjarakan si Jam'an. Untuk mengalahkan lah. Kalau nggak penjara itu kan pengadilan ya. Tapi minimal untuk memojokkan seorang Jam'an, caranya jangan dihajar terus Jam'annya. Kalian yang akan terpental karena dia memang sangat panas Pak. Anda teman-teman. Hajar dulu nih pinggir ini, Jody. Ini ada satu pendekatan baru untuk menyelesaikan masalah Yusuf Mansur dengan kasus-kasusnya yang belum selesai selama 10 tahun terakhir, yaitu mengubah strategi bukan menyasar Yusuf Mansur, tetapi memakan bubur itu selalu dari pinggir. Jadi yang disasar adalah Jody. Tapi persoalannya Iqbal ini tidak menjelaskan caranya untuk mengangkat persoalan Jody. Kan orang-orang itu tidak punya persoalan dengan Jody, tapi persoalan dengan Yusuf Mansur ketika perjanjian-perjanjian itu tidak ditepati. Gimana tuh Pak Iqbal? Dan bagaimana pertanyaan-pertanyaan dari Pak Darso untuk menjelaskan atau membongkar kasus yang memang kalau memang bisa dimulai dari Jody untuk membongkar dan menyelesaikan kasus Yusuf Mansur. Jody potong kakinya, Jam'an kena kepalanya. Mas Iqbal, artinya Jody dipotong kakinya, kena kepalanya, kena Yusuf Mansur. Ya, tapi itu kan satu ungkapan yang general. Terus bagaimana gimana memulainya? uang sedekah yang dikumpulkan oleh Jam'an dinikmati oleh Jody. Ya iyalah. Itu logika keledai.
Ya, gini Pak, di era pandemi yang serba susah modal, orang sampai jual rumah, orang sampai menggadaikan motor hanya untuk hidup sehari-hari, tahu nggak? Jadi malah bikin The Obong, itu premiumnya warung steak, warung steak itu premiumnya namanya The Obong. Kan kita bingung nih sebagai sesama pengusaha ya. Ntar dulu nih, ini bukannya satu outlet terjual untuk nutup outlet yang lain, kok dia malah nambah outletnya, udah gitu premium pula. Dari mana? Hari ini orang yang paling banyak uang ya Jaman lah. Dia lebih banyak daripada bank loh Pak. Bank perkreditan ya, BPR ya. BPR itu dikumpulin lah, ada 50 biji nih sama satu Jaman, banyak Jaman duitnya. Saya kasih itu aja, dia banyak duitnya. 50 bank perkreditan rakyat atau BPR dikumpulkan, digabung, maka asetnya dari 50 bank perkreditan rakyat itu masih lebih banyak, lebih besar dari kekayaan atau aset dari Yusuf Mansur atau Jaman. Tapi ya tadi itu dengan duitnya itu yang disikat kan? Mas Iqbal, artinya Mas Iqbal mau bilang bahwa warung steak di mana-mana itu dibikin dan dibiayai oleh uang sedekah. Saya ralat, bukan warung steak di mana-mana. Iya. Itu namanya sama fitnah Jody. Ya saya tetap hormat sama Jody. Sebagian dari warung steak itu jelas modalnya dari duit-duit itu. Gila loh Pak. Katanya memang, bukan katanya. Konon kabarnya deh, biar seolah-olah saya kan nggak kenal gitu ya. Konon kabarnya itu bukan ngontrak lagi loh. Beli cash. Ya tahu. Beli cash loh. Kadang-kadang itu di jalan protokol loh Pak. Iya. Di jalan protokol itu warung. Beli cash itu maksudnya aset tanahnya itu ya. Kalau yang saya tahu di Indomaret ini kan ada Indomaret di dekat rumah saya ini, di mulut di samping mulut gerbang Gria Branwil perumahan itu ada Indomaret, dan saya tahu itu tidak beli cash, itu nyewa tanahnya itu 15 juta setahun selama 10 tahun ya, 150 juta. Kok saya tahu, kan saya bicara dengan pemilik tanahnya yang sekarang almarhum, dan dia bangun sendiri, nanti bangunannya bisa dimiliki oleh pemilik tanah kalau memang tidak mau diperpanjang kontrak tanahnya, itu perjanjiannya gitu. Jadi nyewa tanah selama 10 tahun Indomaret menurut almarhum pemiliknya. Saya nggak tahu, nggak bisa ngecek akurasi data itu, tapi tidak dimiliki. Sementara warung shake and stick itu tadi konon belinya cash di jalan protokol, tidak nyewa tapi beli cash, tentu lebih mahal ya beli cash Gitu. Kayak misalnya di Bandung itu di Dago gitu, kalau di Jogja di Urip Sumoharjo gitu, kalau di Jakarta ya di Tamrin misalnya aja, di Tamrin gitu. Itu nutup nggak kalau kira-kira ente jualan daging, cuman daging stick-stickan ya, stick-stickan dengan harga yang sangat murah, tapi ente ngontrak, nutup nggak? Nggak nutup, itu memang dia beli. Dan ini satu ilmu dari saya, Iqbal, yang lebih kaya dari Jody, karena ilmu dari saya yang akan saya beberkan juga. Anda salah kalau melihat kekayaan ini Jody atau si Jaman ini dari food and beverages itu dari jualan makanannya. No. Tapi No. Apa coba? Coba dulu. Bukan dari gini, bisnis food and beverages iya. Kayak Memang lo McDonald. pikir dia kaya dari itu? Saya bisa jawab. McDonald itu sebenarnya bukan bisnis ayam, tapi bisnis properti, karena dia selalu menguasai lokasi strategis untuk jualan McDonald ayam. Kira-kira itu mungkin. Saya belum lihat videonya. Kita lihat jawabannya. Enggak, Bos. dari mana? Dari mana coba? Dari mana? Ya, saya mau tanya ke Mas Iqbal. Ya itu bikin itu itu iya lah, jual minuman kayak gini memang bikin untung juga kan. Ini kan es teh ini kan modalnya paling cuma 1.000, Iya. dijual ini kan 6.000, untung 5.000. Tapi nggak akan jadi miliarder juga kan dia dengan jualan es teh gitu loh. Dari mana? Dari nilai aset tanah yang dibeli itu. Iya. Properti itu. Jadi bisnisnya Jody itu dari saya ilmunya itu. Menguasai properti. Properti. Nah, Nggak ketebak kan?
Iya. Nggak kepikiran kan? Udah saya pikirin tadi. Udah saya pikirin. Propertinya itu yang dahsyat, itu mencerdas. Siapa gurunya? Saya. Lagi reaksi Saya- sebentar ya, belum selesai. Jadi gini deh, warung steak jualan. Hah? Apa? Lampu jadi beli nggak? Loh, Lampu. ya beli, uangnya kan udah. Bapak mau nggak? Oh iya mau satu-satu. Ah, nanti bapak kirim uangnya ya. Wes ya. Ini saya mati nih, masuk suara kamu nih. Steak-steakan palsu gitu. Anak-anak muda kan yang makan kan, jus gitu-gitu. Ya kaya sih, tapi nggak akan jadi miliarder. Lu mau punya 100 orang nggak miliarder. Yang bikin kaya karena kamu punya lindung nilai berupa aset-aset tanah itu yang dimiliki pribadi. Luar biasa loh, Pak. Ya. Seperti kemarin saya lihat wawancara dari Deddy Corbuzier dengan CNBC, apa istilahnya, just 10 minutes, dalam wawancara 10 menit, dan dia mengalokasikan uangnya, kekayaan Deddy itu 50% untuk aset, 20% untuk saham. Jadi aset yang dia beli itu 10 tahun kemudian memang itu berlipat-lipat ya, aset itu, berupa tanah, berupa rumah itu. Jadi itu kata Deddy Corbuzier, persoalannya siapa yang mau beli aset saya sekarang? Tapi kekayaannya ada di aset sebagian besar ya. 50% di invest di aset ya. Dalam bentuk aset maksudnya, properti. Itulah yang terjadi di Jody yang menguasai lokasi-lokasi strategis untuk jualan steak and shake tadi. Luar biasa, itu gila, emang jago. Tapi menurut Iqbal, ilmu untuk menguasai properti itu dari dia katanya, ilmunya. Dan itu salah saya. Karena telah mengajarkan kepada Ya iya, saya ngajarin kok, gimana? Jadi warung steak and shake ini hanya sebuah kamuflase. Enggak juga, bukan kamuflase benar so. Ini sebuah Tetap strategi, cuan juga. sebuah strategi untuk menguasai properti. Iyalah, hebat nggak? Hebat. Ini Megamind-nya nih, saya. Megamind. Kalau Bosman Mardigu yang Presiden Sontoloyo, dia bilang kalau dia merasa new mind. Kalau ini Megamind. Megamind itu apa ya? Ya aktor intelektual yang paling canggihnya itu dia lah gitu. Saya think tank-nya. Oh, think tank. Dia think tank. Kan itu yang saya lakukan di Inggris. Ush, Itu yang saya lakukan di Inggris. dia melakukan di Inggris. Ini siapa sebenarnya Iqbal ini? Saya cuma jualan ya apalah. Nggak jelas lah. Tapi kan tanahnya kan punya saya gitu. Dia jualan apa nggak jelas, tapi tanah properti yang di Inggris punya dia, berarti dia bisnis properti. Betul. Gini deh, warung steak itu mau tutup aja, itu tetap untung gitu loh. Orang ngerti nggak sih? Udah masuk lagi. Masuk. Gini. 5 warung steak bangkrut. Dia nggak bangkrut. Itu kan judul di koran aja bangkrut. Kan tanahnya milik dia. Dia tinggal jual atau enggak dia bikin hotel budget. Coba telusuri itu, jangan-jangan sebagian dari tanah-tanah warung steak udah jadi hotel budget lagi sekarang. Coba Bisa telusuri. jadi. Oke. Ini telusuri, itu tugas ente detektif kan? Siap. Detektif bukan wartawan kan? Jadi properti itu akhirnya milik Jody atau Yusuf atau Jaman? Sebagian Jody, Jaman atas nama istri tapi rata-rata. Rata-rata ya. Karena biar nggak pajak progresif kan? Betul. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Keren, kaya mereka kaya pak. Tapi kenapa ya? Udah kayak gitu, balikin lah kalau yang itu ibu-ibu itu. Akhirnya Jody sampai pada masalah yang diderita oleh ibu-ibu yang ingin uangnya kembali yang 10 juta, 12 juta itu. Dengan kekayaan yang besar itu harusnya Jody atau Yusuf Mansur mengembalikan uang-uang ibu-ibu yang, dan juga termasuk uang yang lain yang konon ya tidak sesuai dengan perjanjian awal. Balikin lah. Pak Iqbal, antara Jaman yang kita analogikan. Ini kaya itu hak asasi setiap manusia ya. Kita juga nggak melarang gitu loh. Betul. Tapi masa tega sih kalau yang diembat uang ibu-ibu gitu? Balikin aja lah. Yang diembat tuh bahasa Betawi ya, diembat tuh diambil ya dengan seenaknya itu uang. Ya kaya kata
Iqbal adalah hak asasi, tapi ya gimana masa kekayaan itu diambil dengan cara merampas ya, mengambil dengan seenaknya uang ibu-ibu itu. Jadi dia minta supaya Yusuf Mansur atau Jam'an mengembalikan uang yang diembat itu dari ibu-ibu, dari emak-emak itu. Udah tetap kaya kok, nggak usah takut miskin. Bahkan Jody aja itu kalau misalnya keluar dari organisasinya si Jam'an ini tetap kaya. Jody itu pinter bisnis. Iya. Dan memang punya jaringan di coklat cukup kuat. Iya. Cukup kuat. Tapi kita nggak usah nyebut-nyebut agak dalam ya. Ngeri juga saya ini. Pak Iqbal, Jody dan Jam'an siapa yang memanfaatkan siapa? Tali temali, Bapak. Tali temali. Tali temali. Tali temali. Mungkin lebih tepatnya mereka seperti pasangan homo kali ya. Ya, analoginya begitu. Ya. Mungkin kalau misalnya Jam'an ditanya, kamu lebih cinta sama istri kamu atau Jody? Iya, karena mereka ini jago, mereka ini berdua. Iya. Mereka ini pasangan maut, Jody sama Jam'an ini. Jody dan Jam'an itu adalah pasangan maut dalam bisnis. Kalau Yusuf Mansur ditanya lebih cinta istrinya atau cinta Jody, jawab dari Iqbal adalah pasti Yusuf Mansur mencintai Jody lebih besar daripada istrinya, karena di situ dia tali menali dalam bisnis yang saling menguntungkan dan saling membesarkan. Ditambah Haman tadi, tapi kan Haman memang kurang banyak literaturnya, Pak ya. Betul. Literatur kurang banyak kalau di itu. Ya. Selain warung stick and stick, Jam'an dan Jody berkolaborasi dalam bisnis apa lagi yang Mas Iqbal? Nah, episode selanjutnya saya melihat dulu YouTube yang ini, nanti banyak nggak komennya. Iya. Boleh kesini lagi. Saya akan bongkar lagi. Karena saya punya tamu banyak, Pak Darso, boleh saya untuk menemui tamu-tamu yang lain. Oke. Terakhir, Boleh. Pak Iqbal. Ya. Kalau di sana ada Jam'an dan Jody, apa yang Pak Iqbal mau katakan? Saya katakan begini aja. Jody, Di sini ada Yudi juga, jangan lupa Pak Darso. Ini nonton Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. udah tadi udah saya katakan tadi. Ulang lagi. Oke. Bang Jody, Mas Jody, Kanda Jody, hormat sebagai junior, sebagai sesama pengusaha, tapi kalau duit masih banyak saya. Katakan, tanyakan pada hati kamu sendiri, apakah yang kamu lakukan itu benar? Kalau enggak, siap-siap kamu jadi miskin. Karena kaya itu enggak eternal ya. Kaya itu enggak abadi. Orang juga miskin enggak abadi. Kaya tidak eternal, tidak abadi, eternal. Miskin juga tidak eternal atau eternal, tidak abadi. Jadi dia mengulangi ya nasihat tadi di awal-awal video atau di pertengahan video, supaya Jody menanyakan ya terhadap dirinya sendiri soal hubungan-hubungan, relasi-relasi dia dengan Yusuf Mansur dalam konteks bisnis yang sangat problematik sebenarnya. Hari ini Pak Darso lebih miskin dari saya, besok Pak Darso bisa lebih kaya dari saya. Kebalikannya juga begitu. Saya hari ini sehat, saya besok bisa sakit, Pak Darso sehat. Kan katanya apa tuh? Suruh menjaga kesehatan sebelum sakitmu, suruh menjaga kekayaanmu sebelum miskinmu, gitu-gitu kan. Nah, jadi percaya. Jadi itu tadi apa? Iqtanim khamsan ala khamsin ya. Manfaatkanlah 5 sebelum 5. Kata Rasulullah pertama, gunakan ya masa mudamu sebelum masa tua itu tiba. Gunakan masa sehatmu sebelum masa sakit itu tiba. Gunakan masa luangmu, farok, sebelum masa sibukmu tiba. Gunakan masa kayamu sebelum kefakiranmu tiba, dan gunakan masa hidupmu sebelum kematian dan ajal itu tiba. Sama saya sebagai kolega, kamu tetap kaya kok, walaupun kamu tidak mengurusi duit-duitnya si zaman ini. Udah, kamu serahkan aja lah ke zaman semuanya. Memang pasti sakit karena memang miliar itu. Udah, serahkan aja. Serahkan kembali ke Jody yang dulu saya kagumi. Jody yang keren, Jody yang ngasih motivasi. Jody yang sekarang, Jody yang tadi itu ikut-ikutan bau pesing karena masuk sebuah WC, nyelot rokok, akhirnya ikut menikmati juga. Jody masih ada kesempatan, tapi kalau Jam'an saya pikir udah gak ada yang bisa menolong dia, Pak. Gitu ya. Ya kan? Kan Korun akhirnya juga selamat. Ada yang bilang begitu, beberapa riwayat kan. Kalau Fir'aun udah gini. Ya. Sorry, Korun itu masih katanya diterima Tobatnya. obatnya. Tapi kalau Fir'aun enggak.
Korun, kamu masih punya kesempatan buat tobat. Tapi kalau zaman udah, saya nggak mau ngomongin zaman udah nggak diterima tobat kali itu. Kan siapa ya? Nggak. Berarti nggak ada pesan untuk zaman. Zaman nggak. Nggak ada pesan ya? Udah ada itu die. Die. It's just a matter of time. Itu hanya masalah waktu. Begitu rejim ini mungkin nanti berakhir apa? Ya. Kena ini orang ini kena. Oke. Apalagi timbul lagi darsa-darsa yang lain. Oke. Saya kan boleh nggak saya jadi yang nanya nih? Oh boleh, Sekali. boleh. Silakan. Pak Darso. Iya. Wah, Anda juga narasumber ya? Iya. Ini boleh dimasukin nih nanti. Ini nggak lucu-lucu nih beneran. Iya. Pak Darso kenapa dulu kagum dan jatuh cinta dengan Ustadz Yusuf Mansur a.k.a. Jam'ani? Seperti saya dulu kagum. Saya mau nulis buku tentang Yusuf Mansur itu waktu itu awal 2002 itu 25 jilid. 25 jilid biografi Yusuf Mansur, pikiran-pikirannya, dan sudah jadi 3. Itu menunjukkan saya kagum. Tapi sekarang saya ya nggak kenal juga sih. Ya begitulah, sekarang sudah berbeda, pisah jalan. Ini. Iya. Awalnya saya masih melihat bahwa orang ini lurus. Masih melihat bahwa dia lugu dan dia membawakan tema-tema yang benar dibutuhkan oleh masyarakat kota. Awalnya. Tapi ketika saya sedang kagum itulah saya menemukan sebuah kenyataan bahwa dia sudah mulai ada riak-riak untuk ngerjain. Ya kalau ngomong nipu mungkin kalau kasih. Iya. Tapi emang kenyataannya seperti Iya, Mai. Ya udahlah, persis lah. Oke. Itu yang kita, ya udah persis sama saya. Udah. Pak Iqbal masih punya janji dengan saya Ya, untuk boleh. bertemu lagi Boleh. untuk tema yang Makanya lain. kalau janjian jam 2 jangan datang jam 4 Pak Darso. Coba tadi jam 2 datang ya. Kan kita bisa panjang sampai maghrib. Insya Allah. Terima kasih banyak. Jika belum subscribe, mohon di subscribe. Jika merasa wawancara saya dengan Mas Iqbal ini, pernyataan Mas Iqbal ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak mungkin. Siap. Dan saran dan komentar saya tunggu. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel Thayyibah. Jangan lupa selalu subscribe ini channel pesantren Ojo Lali ya. Ojo Lali, Pak Iqbal subscribe, Pak Darso subscribe pesantren Ojo Lali. Channel Terima kasih ya. saya Pak Darso Arif, dan komen serta share. Oh ya, komen dan share video reaksi saya terhadap Pak Iqbal dan Pak Darso ya. Bagus videonya, dan Masya Allah membuka cakrawala baru tentang siapa itu Jam'an dari sisi bisnis. Ternyata ada aspek baru, ada aspek baru, ada ruang-ruang baru yang kita tahu tentang siapa itu Jodi yang disebut sebagai Korun ya, dan Fir'aunnya adalah Yusuf Mansur, sementara Mas Iqbal ini tidak memberikan satu hope ya bahwa Yusuf Mansur atau Jam'an adalah sudah die, tinggal nunggu waktu, sementara yang masih bisa kembali adalah Jodi yang aslinya adalah orang yang baik katanya. Tetapi menurut saya dua-duanya masih punya jalan untuk kembali di sisi Allah. Tobat selalu, pintu tobat selalu terbuka, meskipun kecuali nafas sudah sampai tenggorokan ya. Sebelum ajal tiba, pintu tobat masih terbuka bagi siapa saja. Mas Iqbal, terima Terima kasih banyak. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.